Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Amelia, Junior Auditor di KAP Dr. Andes M. Andi Prasetya dan rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan audit yang sudah saya lakukan pada akun utang biaya pada PT Wahana Ikastia. Yang pertama, mengenai prosedur audit secara teori. Dalam pekerjaan ini, saya melakukan pengujian substantif untuk meyakini bahwa yang pertama, keakuratan catatan dengan mencocokkan saldo neraca, buku besar, dan catatan pendukung utang biaya. Lalu yang kedua, keberadaan dan utang dengan meminta daftar-daftar utang biaya dan melakukan pemeriksaan pembayaran setelah tanggal neraca utang biaya oleh perusahaan. Yang ketiga, kelengkapan dengan menelusuri beberapa dokumen pendukung transaksi timbulnya utang biaya. Yang keempat, penilaian dan alokasi dengan memeriksa adanya kemungkinan utang biaya yang tidak tercatat. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan dengan SAK dan juga pertimbangan materialitas jumlah dan kebijakan akuntansinya. Lalu untuk informasi yang tersedia, rekening utang biaya berisi bermacam-macam utang terkait dengan beban biaya yang menjadi utang dan belum dibayar oleh perbiayaan. Bukti-bukti catatan utang biaya didukung oleh memo internal perusahaan. Dalam melakukan audit atas utang biaya ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena terkait dengan beban usaha, maka pembebannya ada yang menjadi bagian penuh dari suatu departemen, misalnya administrasi umum dan umum saja ataupun pemasaran saja, dan juga ada yang pembebanannya dialokasikan pada dua departemen jika pemanfaatan beban diperuntukkan pada dua departemen tersebut. Yang kedua, manajemen melakukan penelusuran pemanfaatan ketiga jenis biaya seperti listrik, air, telepon untuk kemudian dibuat daftar data tagihan dan alokasi dalam kelompok beban administrasi dan umum dan juga beban pemasaran. Lalu untuk bukti audit yang diperlukan, yang pertama ada saldo buku besar utang biaya. Di sini ada saldo buku besar utang biaya, di mana nama rekeningnya adalah utang biaya untuk saldo 2021 sebesar Rp29.615.055 dan untuk saldo di tahun 2022 sebesar Rp7.766.058. Untuk bukti yang kedua, yaitu mengenai rincian utang biaya pada 31 Desember 2022. Ada beban administrasi dan umum lainnya untuk perbaikan kantor sejumlah Rp3.011.060 dengan keterangan PT Rejoso dan akan dilunasi pada tanggal 12 Januari 2023. Lalu ada beban pemasaran lain-lain, yaitu servis kendaraan sebesar Rp1.800.000 dengan keterangan PT Kuat Roda yang akan dibayar 12 Februari 2023 dengan giro. Lalu untuk listrik PLN, air PDAM, dan telepon PT Telkom itu sejumlah Rp1.600.000 yang diestimasikan dari rata-rata beban listrik, air, dan telepon yang dibayar tiap bulan sebesar Rp2.400.000 dengan periode beban dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu juga ada utang biaya kepada karyawan atau staf berupa gaji, insentif, dan lain-lain yang belum dibayar. Yang pertama kepada Dr. Andi Sukamto sebagai Direktur Utama sejumlah Rp200.000, lalu Ibu Heni Setiorini sebagai Direktur sebesar Rp655.000 dan Bapak Pero Rinadi
sebagai manajer pemasaran sebesar 500.000. Lalu bukti berikutnya adalah beban telepon listrik dan air untuk data tagihan dan alokasi beban administrasi dan umum. Jadi di sini ada rekening bulannya November 2021 sampai Desember 2022, lalu jumlah tagihannya, lalu dibayarnya kapan saja, lalu ada periode bebannya, dan juga jumlah alokasi untuk beban administrasi dan umum. Yang selanjutnya ada beban telepon listrik dan air, data tagihan dan alokasi untuk beban pemasaran. Sama seperti tadi, ada rekening bulannya dari November 2021 sampai Desember 2022, lalu ada jumlah tagihan, ada dibayarnya bulan apa, lalu ada periode bebannya dan juga jumlah alokasi untuk beban pemasarannya. Lalu untuk prosedur audit yang sudah dilakukan, yang pertama ada keakuratan catatan. Jadi di sini saya sudah memeriksa kesesuaian saldo utang biaya antara neraca, buku besar, dan rincian yang disampaikan oleh klien. Jumlah tiap pos telah dicocokkan dengan bukti-bukti pendukung, seperti data tagihan dan rincian utang biaya untuk memastikan pencatatannya akurat. Lalu untuk kelengkapan, sudah menelusuri seluruh dokumen pendukung terkait dengan beban bulan Desember yang pembayarannya dilakukan Januari, seperti tagihan listrik, telepon, air, lalu gaji, dan beban operasional lainnya. Selanjutnya saya juga memastikan bahwa semua beban sudah benar-benar telah dicatat. Lalu untuk hak dan kewajiban, sudah melakukan pemeriksaan atas data tagihan telepon, listrik, dan air. Data-data tersebut memastikan bahwa utang tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang sah dan benar-benar sudah jatuh tempo pada akhir periode. Lalu selanjutnya penilaian dan alokasi. Melakukan perhitungan ulang terhadap utang biaya, terutama untuk telepon, listrik, dan air, yang menggunakan pendekatan akrual proporsional jumlah hari, misalnya 20 hari per 30 hari dikali dengan beban bulan Desember, sehingga hasilnya nanti akan dibandingkan dengan saldo yang ada di laporan laba rugi ataupun buku besar untuk memastikan tidak ada salah saji. Lalu kelengkapan transaksi setelah tanggal neraca, menelusuri pembayaran pada bulan Januari 2023 untuk memastikan apakah transaksi tersebut sebenarnya merupakan beban Desember yang belum dicatat. Pemeriksaan ini penting untuk menemukan utang biaya yang belum diakui. Lalu penyajian dan pengungkapan. Jadi menilai apakah penyajian utang biaya pada laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk klasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek dan pengungkapan rincian utang yang signifikan. Lalu kesimpulan audit. Jadi berdasarkan seluruh prosedur tersebut diperoleh saldo audit utang biaya yang kemudian dibandingkan dengan saldo buku besar untuk menentukan apakah diperlukan jurnal penyesuaian. Lalu juga diberi tick mark dan penjelasan tambahan pada kertas kerja pendukung, dan juga seluruh hasilnya nanti akan dicantumkan pada kertas kerja utama. Lalu selanjutnya adalah cara pengisian dari kertas kerja. Untuk kertas kerja utang biaya ini menggunakan indeks H sesuai dengan struktur indeks yang digunakan oleh KAP. Nah, kertas kerja H nanti merupakan kertas kerja utama dari utang biaya. Lalu ada kertas kerja H1 yang merupakan kertas kerja pendukung utang biaya, dan juga ada H2 yang merupakan beban utang dan alokasi telepon, listrik, dan air. Lalu untuk melengkapi kertas kerja utama, yang pertama dilakukan adalah mengisi indeks sesuai dengan pedoman, yaitu H.
Nah, berikut adalah kertas kerjanya. Di sini indeksnya H. Lalu mengisi kolom keterangan dengan nama akun utang biaya. Mengisi keterangan ini, kolom keterangan ini dengan nama akun utang biaya. Dan selanjutnya juga kolom referensi nantinya bisa diisi dengan indeks kertas kerja pendukung. Lalu untuk kolom saldo buku per buku ini diisi dengan saldo di buku besar tahun 2022 yang diperoleh dari bukti yang ini, bukti dari saldo buku besar utang biaya. Jadi untuk saldo buku besar utang biaya 2022 ini ditaruh di kolom saldo per buku, sedangkan 2021 ini ditaruh di kolom saldo tahun lalu. Jadi ini saldo per bukunya merupakan saldo buku besar tahun 2022 dan saldo tahun lalu ini merupakan saldo buku besar 2021. Lalu net adjustment dan juga saldo per audit ini nanti diisi dari hasil audit kertas kerja pendukungnya, yaitu di kertas kerja H1, dan pada kertas kerja ini juga harus dilengkapi oleh tick mark sebagai simbol-simbol dan juga penjelasan prosedur audit yang dilakukan. Jadi di sini kertas kerjanya utang biaya dengan saldo buku besar yaitu Rp7.766.058 dan juga saldo tahun lalu sebesar Rp29.615.055. Lalu untuk saldo per audit ini sebesar Rp7.766.060 diperoleh dari perhitungan yang ada di kertas kerja pendukung H1. Sehingga selisihnya ini menjadi net adjustment, selisih antara saldo per audit dan juga saldo per bukunya merupakan net adjustment sebesar Rp2. Lalu di sini ada tick mark-nya. Lalu selanjutnya adalah cara pengisian untuk kertas kerja pendukung H1. Yang pertama, menuliskan judul kertas kerja pendukung dengan judul utang biaya serta mengisi indeks dengan H1. Jadi ini indeksnya diisi H1, lalu judulnya ini diisi dengan utang biaya. Lalu juga mengisi jenis utang seperti perbaikan kantor, servis kendaraan, gaji karyawan atau staf, telepon, listrik, air dengan jumlah nominal yang sesuai dengan bukti audit yang tersedia. Nah, jadi di sini ada jenis utangnya apa saja yang belum dibayarkan tadi di rincian utang serta dengan jumlahnya. Jadi jumlah-jumlah ini diperoleh dari bukti yang diperlukan di dalam rincian utang ini. Ini merupakan jumlah yang ditulis di kertas kerja pendukung di H1 tadi. Nah, di sini ada jenis utang biaya perbaikan kantor sejumlah Rp3.11.060, lalu ada servis kendaraan sebesar Rp1.800.000, ada gaji karyawan atau staf sebesar Rp1.355.000, dan juga telepon, listrik, dan air sebesar Rp1.600.000. Nah, untuk jumlah telepon, listrik, dan air ini
harus dilakukan dulu pengecekan dan juga perhitungan pada kertas kerja H2. Jadi untuk kertas kerja pendukung H2 ini digunakan untuk melakukan perhitungan tagihan untuk telepon, listrik, dan air yang belum dibayar. Nah, untuk pengisian kertas kerja ini bisa dituliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu utang biaya dan juga indeksnya H2. Lalu bisa mencocokkan antara data tagihan dan alokasi beban telepon, air, dan listrik ini dengan bukti audit yang di awal tadi. Nah, jika sudah benar, maka melakukan perhitungan pada tagihan yang belum dibayar. Nah, pada kertas kerja ini tertera bahwa untuk tagihan pada bulan Desember itu nanti dibayarnya pada Januari 2023. Dan juga periode bebannya itu tanggal 10 Desember sampai dengan 10 Januari 2023. Sehingga untuk beban bulan Desember ini harus dilakukan perhitungan yang belum dibayar selama Desember saja. Nah, untuk cara perhitungannya itu periode bebannya itu tanggal 10 Desember sampai 10 Januari. Sehingga untuk bulan Desember yang belum dibayar itu hanya 20 hari. Lalu 20 hari ini dibagi dengan jumlah hari pada satu bulan, yaitu 30 hari, sehingga 20 per 30 dikalikan dengan jumlah alokasi untuk beban administrasi dan umum, sehingga menghasilkan 800.000. Begitu juga untuk beban pemasaran juga sama caranya. Karena periode bebannya mulai tanggal 10, berarti untuk bulan Desember yang belum dibayar itu hanya 20 hari dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan, yaitu 30 hari, lalu dikali dengan jumlah alokasi untuk beban pemasaran sebesar 1.200.000, sehingga menghasilkan 800.000. Atau bisa juga perhitungannya langsung menjumlahkan antara beban administrasi dan umum dan juga beban pemasaran. Di sini untuk jumlah alokasi beban administrasi umum dan juga jumlah alokasi beban administrasi pemasaran sebesar 1.200.000 ditambah dengan 1.200.000 menghasilkan 2.400.000. Lalu untuk menghitung tagihan bulan Desember ini dihitung dari periode beban, yaitu 20 hari yang belum dibayar, karena periode bebannya itu mulai tanggal 10 Desember, sehingga 20 per 30 dikali dengan 2.400.000 menghasilkan 1.600.000. Sehingga jumlah telepon, listrik, dan air yang ada di rincian utang itu sudah sesuai dengan kertas kerja di H2 ini. Lalu untuk hasilnya tadi, yaitu 1.600.000 ini nanti akan dibawa ke kertas kerja pendukung H1. Untuk kertas kerja pendukung H2 ini juga diberi tick mark sebagai prosedur audit yang telah dilakukan dengan simbol-simbol dan juga penjelasannya. Nah, ini tadi untuk telepon, listrik, dan air ini sudah dilakukan pengecekan perhitungan pada kertas kerja H2 dan hasilnya sudah sama. Lalu setelah itu pada kertas kerja H1 ini, setelah semua
jenis utang biaya dan juga jumlahnya dimasukkan, maka dijumlahkan. Nah, penjumlahan ini merupakan saldo audit. Hasil penjumlahan ini merupakan saldo audit 31 Desember 2022. Lalu dicocokkan dengan saldo buku besar 1 Desember 2022 dan dilakukan perhitungan apakah terjadi selisih. Nah, untuk perhitungan utang biaya ini menghasilkan saldo audit sebesar Rp7.766.060 dan saldo buku besarnya sejumlah Rp7.766.058 sehingga terjadi selisih Rp2. Untuk selisih Rp2 ini nanti akan dibuatkan jurnal penyesuaian. Lalu setelah mendapatkan hasil saldo audit ini, maka hasil saldo auditnya dibawa ke kertas kerja utama dan ditaruh di kolom saldo teraudit, yaitu Rp7.766.060 sehingga selisih antara saldo teraudit dan juga saldo berbuku besar merupakan net adjustment sebesar Rp2. Itu tadi adalah cara pengisian kertas kerjanya. Lalu untuk pengisian ringkasan jurnal penyesuaian. Sebenarnya secara teori audit, untuk jurnal penyesuaian itu dibuat bila selisihnya itu material. Namun pada audit utang biaya ini, walaupun selisihnya hanya Rp2, saya tetap membuatkan jurnal penyesuaiannya agar supaya saldo utang biaya di laporan keuangan mencerminkan jumlah yang benar menurut hasil auditnya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya sendiri untuk mencatat selisih perhitungan tadi, yaitu beban lain-lain di debit sebesar Rp2 dan juga utang biaya di kredit sebesar Rp2. Nah, jurnal ini adalah untuk menambahkan selisih utang biaya yang belum dicatat. Jadi, untuk jurnalnya, beban lain-lain di debit dan juga utang biaya di kredit itu karena perusahaan sebenarnya memiliki beban tambahan yang belum diakui sehingga beban harus ditambah, dan pada saat yang sama juga kewajiban atau utang perusahaan juga bertambah, sehingga jurnal penyesuaian ini memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan utang biaya secara wajar dan akurat sesuai dengan hasil audit. Sekian presentasi saya mengenai laporan audit akun utang biaya pada perusahaan PT Wahana Eka Setia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.